Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau ngejawab Q&A yang ada di IG aku. Waktu itu aku bikin Q&A barbar. Wow. Dan sekarang aku mau jawab ya. Gak banyak bacot, langsung aja ke pertanyaan dan jawabannya. Oke, check it out. Yang pertama nih, ini terbarbar yang pernah ada. Nah, dari @heracity13. Teh, kenapa bisa pede sama suara sendiri? Ajarin dong. Ini antara pertanyaan dan antara sindiran gitu ya. Emang sih ya, suara aku nggak bagus-bagus sekali gitu, tapi aku emang terpede gitu. Makanya aku tuh terpede karena emang kalau menurut aku tuh pede aja dulu, dan mau penilaian orang itu tergantung mereka tersendiri. Yang penting senang, yang penting kita happy. Dan katanya mau diajarin gini nih, ajarin tarik nafas. Gari, Gari. Nah, pokoknya kita harus sepede mungkin, mau suara jelek mau enggak, yang penting kita nggak lip sync, yang penting suara kita gitu. Oke. Pertanyaan kedua dari @dila_anr. Pernah nggak sih berantem sama temen sampai jadi asing? Cara nanggapinnya gimana? Oh, aku tuh bahkan nggak pernah ya, bahkan dari SD, SMP, dan SMK. Aku emang temen tuh sedikit banget yang nemenin aku. Entah kenapa banyak yang nyindir gitu, aku juga nggak ngerti, karena mungkin karena aku beda gitu ya. Di kelas aku malah ngafalin gerakan silat gitu sambil pakai headset, sambil sesilatan gitu. Aku sering banget diasingin sama temen-temen yang lain pada blok-blokan, sedangkan aku nggak punya temen dong guys. Sedangkan aku sendiri, aku berbaur ke sana sini, tapi itu hanya di dalam kelas. Ketika kita di luar kelas, kita punya lagi temen. Cara nanggepinnya, kalau aku dulu nih ya, sesuai pengalaman aku, kita nggak usah lah terlalu mau ikut-ikut lagi mereka gitu. Kita jadi diri kita sendiri aja. Pokoknya kita jadi diri kita sendiri. Apa tujuan kita sekolah, misal dari sekolahnya, tujuan kita sekolah mau apa, dan kita buktiin aja gitu ke mereka, mau itu lewat prestasi, mau lewat apa, non akademik maupun akademik. Buktiin aja ke mereka bahwa kita tuh nggak kayak yang mereka pikirin. Dan bahkan kamu bisa membuktikannya setelah lulus ke sekolah. Seperti aku juga masih sakit hati dari sekolah, dari graduation. Aku nggak ada temen gitu ya, yang lain foto-foto sama temennya, aku nggak ada temen. Asli aku sakit hati, tapi aku juga nggak apa-apa, itu hanya masa lalu. Dan aku nanggepinnya dengan bodo amat aja, gimana mereka masing-masing aja gitu. Pokoknya aku dengan diri aku, mereka dengan diri mereka, terhadap penilaian mereka terhadap aku, yang insya Allah nanti aku akan membuktikan bahwa aku bakal sukses. Oke. Maaf jawabannya panjang karena ini bermanfaat jawabannya dan sesuai pribadi aku juga. Ini kan pribadi aku, tapi nggak apa-apa, aku tetap biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina. Apa sih? Siapa seseorang yang selalu membuat kamu semangat untuk membuat segala suatu hal? Kalau jujur, kalau aku sih nggak perlu seseorang gitu ya. Kalau aku hanya hati dan diri aku sendiri yang bisa membuat aku semangat. Kadang aku juga ada di kala lagi down banget gitu, dan yang bikin aku semangat ya hanya diri aku sendiri. Buat kalian juga nih, jadi ketika kalian ingin mencapai sesuatu, di kala
kalian semangat atau turun semangat, itu hanya diri kalian yang mampu mengontrolnya. Meskipun emang banyak yang nyemangatin dari seseorang, komitmenan aku, dari seorang orang tua, banyak yang nyemangatin semangat pokoknya. Misal meskipun semangat dengan cara yang beda, tapi kalau hati kita tetap down dan kita nggak nggak bantu mindset kita untuk up gitu, kita tetap aja nggak akan semangat gitu. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa buat kita semangat gitu. Aku juga pernah tapi agak gitu, tapi ya emang gitu, tenang dulu baru kita bisa semangat kembali gitu. Oke. Next dari @mega_merdekawati, momen yang nggak bisa dilupain dari Common Soul Seeker. Aku seneng pokoknya aku tuh seneng banget bareng Common Soul Seeker, bareng kalian semua. Momen yang paling gak bisa dilupain itu waktu berenang. Kita renang kemana sih, pokoknya banyak banget momen kita, dari motor-motoran ya, waktu berenang itu terame pokoknya, sampai kita renangnya tuh kemana sih, aku lupa lagi, yang daerah Banjaran itu kan lah ya pokoknya. Next dari @maharani Peciung, ikut silat dari kelas berapa kak? Oke, aku cerita tentang silat aku ikut silat tuh dari kelas 5 SD. Awal ikut silat tuh dulunya aku kan SD 4. Nah, ada ekskul silat dari SD 1 sampai 3, sedangkan SD 4 enggak. Nah, aku pengen ikut silat, dan di situ satu-satunya murid yang ikut silat dari SD 4 aku gitu. Dibolehin gitu sama guru SD-nya, guru silatnya. Tapi nggak nyaman juga sih, gitu-gitu aja latihannya. Nah, alhasil aku ikut masuk perguruan dari kelas 5 gitu, nggak tahu 4 itu tuh, pokoknya lupa, pokoknya dari kecil banget ikut perguruan. Aku tuh pengen ngebuktiin ke guru silat aku bahwa kenapa sih silat tuh harus dipilih-pilih gitu, dari SD 1 sampai 3 doang, sedangkan 4 enggak. Aku tuh tampil lah aku juga di SD gitu. Oke, nanti aku cerita next pengalaman silat aku di konten selanjutnya ya, dari pengalaman pokoknya dari perjuangan aku dari kecil. Oke, next. Nah, kalau ngadepin haters tuh gimana sih? Kalau ada haters yang harus ditanggepin ya ditanggepin gitu. Kalau emangnya keterlaluan, kita langsung ngomong aja ke orangnya. Kadang kalau lagi bodo amat, malas gitu, aku kan banyak kerjaan, banyak urusan lainnya, nggak penting lah ngadepin haters yang nggak yang cuma make me famous, make me down, whatever. Gitu, yang cuma gitu. Kalau nggak perlu ditanggepin ya udah, nggak perlu, bodo amat aja gitu, gimana kita mau apapun itu. Awal masuk dunia YouTube kapan sih kak? Dulu sih aku ada YouTube sendiri ya, namanya Rinjani Indah. Kalau itu dari 2016 itu, nggak tahu dari 2015 itu waktu aku SD udah kenal YouTube dong guys. Tapi itu awalnya cuma mau share video silat aja sih, biar tapi kepikiran lagi kalau video silat terus nanti aku tahu kayak kemampuan silat aku sampai mana, nanti dia bisa melampaui atau apapun itu. Jadi aku jadi konten nyanyi gitu, gaje nge-share video aku doang sih. Terus baru awal masuk YouTube ini Indah Da Official mah pas Januari 2020, ada tim yang ngajakin dan alhamdulillah ternyata pesat banget kemajuannya. Awal bikin YouTube langsung punya tim apa gimana kak? Awal mah enggak sih kalau yang Rinjani Indah, cuman pas aku nge-share link langsung ada temen yang ngajak, hayu atau sama temen aku katanya ada yang ngajak gitu. Jadi ya udah, oke, hayu dicoba, dan ternyata kita tuh kompak gitu. Kak, ada niatan buat berhijab permanen nggak kak? Ada sih, aku pengen banget berhijab dari dulu juga masih emang suka berhijab, tapi lepas pakai gitu, tapi emang seringnya berhijab sih. Kalau menurutku cuma di foto doang, yang enggak berhijab kalau ke rumah orang lain dihijab. Cuman kalau hijab permanen emang ada sih, nanti udah nikah pasti dihijab permanen, insya Allah. Nanti jain aja. Awal menuju dunia karir umur berapa sih kak? Kalau menuju dunia karir yang benar-benar karir sih ya umur 18. Kalau udah lulus sekolah dan kerja baru karir, baru di situ menata banget dunia karir, mau kerja yang benar dan mau kerja di mana, terus buka online shop sendiri dari butik gitu aja. Jadi dari sekarang
bikin online shop gitu sih, masih jadi reseller ya. Insya Allah nanti buka sendiri gitu ya, punya produk sendiri, amin. Ada lagi dari @chapsway, mun dijodohkeun ku ortu daek teu. Gak tahu ya, kayaknya mikir-mikir lagi karena aku tuh apa sih, harus sesuai hati banget. Kalau udah pilihan aku sendiri aja juga, kalau hatinya masih ada ragu-ragu kan masih ragu gitu. Apalagi jodohin gitu. Tapi mungkin ya kalau dari orang tua yang terbaik, tapi emang harus serak juga sama hati kitanya kan ya. Guys, segitu aja jawaban dari aku. Maaf kalau kepanjangan dan menitnya, jadi durasinya panjang lagi 5 menit gitu. Tapi banyak yang nanyanya, terus nanyanya nggak terlalu banyak ya, maksudnya tentang masa depan betul. Oke, segitu aja jawaban dari aku, semoga bermanfaat. See you Q&A part 3, ini part 2. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.